yaitu Bapak Dodi Sayendra. Oke Bang. Selamat datang ya. Saya pelaku suruh ya. Sebelah kiri Bu. Oh iya, sini saya pasangkan. Itu aja kan? Masukkan ke dalam. Saat ini Bupati dan Wakil Bupati Asahan memasuki lokasi kegiatan acara pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Asahan masa jabatan 2024-2029. Bapak Bupati dan Wakil Bupati Asahan beserta Forkopimda memasuki lokasi mengambil tempat kegiatan. Dimulai, mari sama-sama kita saksikan kegiatannya. Acara pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Asahan masa jabatan 2024-2029. Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Hadir anggota DPRD Kabupaten Asahan masa jabatan 2024-2029 rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Asahan. Kepada yang terhormat Bapak Haji Benteng Panjaitan SH MSI dipersilakan. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Asahan masa persidangan ke-1 tahun anggaran 2024 tanggal 19 September 2024 dalam acara pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Asahan masa jabatan tahun 2024-2029. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Saudara Bupati Asahan serta Ibu, Saudara Wakil Bupati Asahan serta Ibu, dari Ketua Pengadilan Negeri Kisaran, Saudara unsur forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Asahan, saudara rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten Asahan masa jabatan tahun 2019-2024 dan masa jabatan tahun 2024-2029, saudara sekretaris daerah Kabupaten Asahan serta Ibu, saudara para asisten dan staf ahli Bupati Asahan, para kepala organisasi perangkat daerah Kabupaten Asahan, para kabak Cekdaka Asahan, para camat se-Kabupaten Asahan, saudara kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Asahan, saudara ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan, saudara ketua Bawaslu Kabupaten Asahan, saudara para ketua partai politik Kabupaten Asahan, yang kami muliakan Ketua MUI Kabupaten Asahan, Ketua FKUD, Ketua BAMA, Ketua Intak, dan Ketua Forkala beserta Ketua-Ketua INISE Kabupaten Asahan. Yang kami hormati Ketua PD Muhammadiyah, Ketua PD Al-Rusdiyah, Ketua Nahdlatul Ulama Kabupaten Asahan, para pimpinan perguruan tinggi yang berhadir, para pimpinan perbankan dan kepala instansi vertikal yang berhadir, yang kami hormati Ketua Presi dan Ketua Faktesi Kabupaten Asahan, yang kami hormati para ketua dan pimpinan organisasi profesi, kepemudaan, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda serta pemuda masyarakat yang tidak dapat kami sebutkan satu nama dan jabatannya. Yang kami hormati para jurnalis, wartawan, insan pers, dan penggiat media serta undangan yang berbahagia. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kabupaten Asahan dalam acara pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Asahan masa jabatan 2024-2029 saya buka dengan resmi dan terbuka untuk umum. Pertama-tama dan yang paling utama adalah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas izin dan ridho-Nya sehingga kita dapat hadir bersama-sama dalam mengikuti rapat paripurna DPRD Kabupaten Asahan. Rapat Dewan dan hadirin yang kami muliakan, kami atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Asahan mengucapkan selamat datang dan terima kasih yang tiada terhingga kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, dan hadirin sekalian atas berkenannya memenuhi undangan yang telah kami sampaikan dalam rangka mengikuti rapat paripurna DPRD Kabupaten Asahan. Kami berharap kiranya kita dapat mengikuti rapat paripurna ini dengan aman dan tertib. Kami juga tak lupa mengucapkan selamat datang kepada calon anggota DPRD Kabupaten Asahan masa jabatan 2024-2029 yang sebentar lagi akan dilantik. Rapat Dewan dan hadirin yang kami muliakan,
berdasarkan ketentuan pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, bahwa anggota DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam rapat paripurna DPRD untuk memenuhi amanat dari undang-undang tersebut. Maka pada hari ini anggota DPRD masa jabatan 2019-2024 segera akan mengakhiri masa baktinya setelah anggota DPRD masa jabatan 2024-2029 mengucapkan sumpah janji. Selanjutnya, dalam ketentuan pasal 29 ayat 1 Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang menyatakan bahwa mengucapkan sumpah janji anggota DPRD dilaksanakan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 tahun anggota DPRD yang lama periode sebelumnya. Hal ini dijelaskan pula dengan terbitnya surat keputusan Gubernur Sumatera Utara nomor 188/4 dari 517 garing KPJS garing 2024 tanggal 27 Agustus 2024 tentang peresmian pemberhentian anggota DPRD Kabupaten Asahan masa jabatan 2019-2024 dan peresmian pengangkatan anggota DPRD Kabupaten Asahan masa jabatan 2024-2029. Rapat Dewan dan hadirin yang kami muliakan, sebagaimana kita ketahui bahwa pada hari ini anggota DPRD Kabupaten Asahan masa jabatan 2019-2024 segera akan mengakhiri masa baktinya. Selama masa pengabdiannya, DPRD telah banyak berbuat sekuat tenaga dan pikiran dalam melaksanakan tugas dan fungsinya seoptimal mungkin dalam menampung, memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Namun, kami juga menyadari bahwa masih banyak aspirasi masyarakat yang belum tercapai. Mudah-mudahan melalui anggota DPRD Kabupaten Asahan masa jabatan 2024-2029 dapat melanjutkannya. Rapat Dewan dan hadirin yang kami muliakan, sejak digulirkan otonomi daerah telah banyak terjadi perubahan dan kemajuan pembangunan di daerah, khusus di Kabupaten Asahan, khususnya di Kabupaten Asahan. Hal ini ditandai dengan berbagai pembangunan yang pro rakyat, baik yang telah, sedang, dan yang akan dilaksanakan. Kesemuanya itu adalah merupakan buah dari otonomi daerah yang dilaksanakan dalam bentuk kerjasama yang harmonis antara pemerintah daerah dan lembaga legislatif dalam mewujudkan pembangunan di Asahan demi tercapainya visi dan misi pemerintah Asahan dalam mewujudkan masyarakat Asahan sejahtera yang religius dan berkarakter. Visi dan misi pemerintah Kabupaten Asahan ini kami pandang cakap dan layak untuk terus kita realisasikan. Rapat Dewan yang kami muliakan, sebagai wakil rakyat, salah satu tugas pokoknya adalah mendorong pemerintah Kabupaten Asahan untuk terus bekerja keras dalam upaya memperoleh peluang serta dapat mengatasi berbagai hambatan dan tantangan demi terwujudnya pembangunan yang merata dan berkesinambungan. Untuk mewujudkan hal tersebut, kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Asahan harus benar-benar mendahulukan kepentingan rakyat. Disinilah letak fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan dari anggota DPRD Kabupaten Asahan. Untuk membangun daerah yang kita ini, tentunya anggota DPRD dan pemerintah daerah harus bergandeng tangan dan bersinergi agar terobosan-terobosan yang inovatif, konstruktif, dan produktif dapat dijadikan modal utama dalam membangun dan mensejahterakan masyarakat Asahan. Rapat Dewan yang kami muliakan, dalam sidang paripurna ini kami sampaikan kepada kita sekalian bahwa sejak kami dilantik menjadi anggota DPRD Asahan masa jabatan 2019-2024, berbagai agenda kegiatan legislatif telah kami laksanakan secara optimal, yaitu rapat pimpinan, rapat internal Dewan, rapat dengan OPD, dialog interaktif dengan pihak eksekutif,
dialog komunikatif dengan berbagai kelompok masyarakat dan mahasiswa, hubungan kerja serta kegiatan reses yang orientasinya adalah untuk menampung aspirasi masyarakat secara maksimal dari hasil kegiatan DPRD Kabupaten Asahan masa jabatan 2019-2024 dapat kami sampaikan beberapa kegiatan yang menghasilkan antara lain: persetujuan peraturan daerah, keputusan perda hak inisiatif DPRD, persetujuan non perda, keputusan pimpinan DPRD, persetujuan pimpinan DPRD, rapat badan musyawarah DPRD, rapat badan anggaran DPRD, rapat badan pembentukan perda, rapat badan kehormatan, rapat panitia khusus, rapat komisi A, rapat komisi B, rapat komisi C, dan rapat di komisi D. Demikian yang dapat kami sampaikan beberapa kegiatan yang telah kami laksanakan selama 5 tahun masa jabatan di lembaga yang terhormat ini. Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, kami sampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Asahan dan hadirin yang berbahagia, bila mana di masa jabatan kami terdapat kehilapan dan kelupaan, kami mohonlah dimaafkan. Selanjutnya, acara ini saya serahkan kepada pembawa acara. Terima kasih. Bapak Ibu janji, anggota DPRD Kabupaten Asahan, masa jabatan 2024-2029, dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Kisaran. Berdasarkan keputusan Gubernur Sumatera Utara nomor 188/44 dari 517 dari KPKS dari 2024 tanggal 27 Agustus 2024 tentang peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan. Pada hari ini, saya Ketua Pengadilan Negeri Kisaran akan mengambil sumpah dan janji sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan masa jabatan 2024-2029. Oleh karena itu, saya akan bertanya, apakah saudara bersedia diambil sumpah? Ya. Menurut agama apa? Islam. Perlu saya ingatkan kepada saudara-saudara bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara, menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang ini, juga yang terpenting sekali harus diyakini bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan tersebut disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Mengetahui apa yang saudara ucapkan dan apa pula yang tersimpan di dalam hati saudara. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Kini perhatikan dan ikuti kata-kata saya. Bagi yang beragama Islam, ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah. Bagi yang beragama Kristen, Protestan, ikuti kata-kata saya. Demi Tuhan, saya berjanji. Untuk semuanya, ikuti kata-kata saya. Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan
penandatanganan berita acara sumpah janji kepada anggota DPRD Kabupaten Asahan yang mewakili agar mengambil tempat. Saat ini penandatanganan yang melakukan melakukan pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Asahan masa jabatan periode 2024-2029. Rohaniawan dipersilakan. Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kisaran dipersilakan. Untuk yang beragama Kristen diwakili oleh Ibu Ruli Satya Anjeli Apandi SE dipersilakan. Rohaniawan dipersilakan. Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kisaran dipersilakan. Penyematan secara simbolis rencana anggota DPRD Kabupaten Asahan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kisaran. Selanjutnya penyerahan secara simbolis keputusan Gubernur Sumatera Utara oleh Bupati Asahan. Dengan hormat kami undang Bapak Bupati Asahan untuk menyerahkan secara simbolis keputusan Gubernur Sumatera Utara. Bupati Asahan dan Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kisaran dipersilakan kembali ke tempat semula. Bapak Ibu anggota DPRD Kabupaten Asahan yang baru diambil sumpah dipersilakan menuju ke tempat duduk yang telah ditentukan. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Ketentuan pasal 1 ayat 5 ayat 1 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah disebutkan bahwa ayat 1 dalam hal pimpinan DPRD Kabupaten Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 164 ayat 1 DPRD Kabupaten Kota dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD Kabupaten Kota. Ayat 2 pimpinan sementara DPRD Kabupaten Kota sebagai dimaksud pada ayat 1 terdiri dari 1 orang ketua dan 1 orang wakil ketua yang berasal dari 2 partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD Kabupaten Kota. Ayat 3 dalam hal terdapat lebih dari 1 partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sementara DPRD Kabupaten Kota ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik yang bersangkutan yang ada di DPRD Kabupaten Kota. 2. Berdasarkan berita acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan nomor 117 dari KL titik 01.9 garis pokok PA garing 1209 garing 2 garing 2024
tanggal 2 Mei 2024 tentang penetapan perolehan kursi partai politik peserta pemilu anggota DPRD Kabupaten Asahan dalam pemilihan tahun 2024 diketahui bahwa kursi terbanyak pertama adalah Partai Golongan Karya sebanyak 10 kursi dan kursi terbanyak kedua adalah Partai Gerindra dan Partai PDI dengan masing-masing sebanyak 8 kursi. 3. Sesuai dengan surat Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Asahan nomor B-11 garis umum 65 garis miring Tingkat garis umum KS dari 9 B dari 2024 tanggal 4 September 2024. Perihal penyampaian nama pimpinan sementara DPRD Kabupaten Asahan telah menugaskan saudara Haji Evi Irwansyah Pane MKM sebagai Ketua Sementara DPRD Kabupaten Asahan. 4. Berdasarkan berita acara musyawarah nomor SP 19 dari DPC Gerindra AS 2024 dan nomor 579 dari X DPC dari 29 tanggal 7 September 2024 tentang penetapan wakil ketua pimpinan sementara DPRD Kabupaten Asahan antara DPC Partai Gerindra Kabupaten Asahan dan DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Asahan telah sepakat menugaskan saudara Rosmansyah SPP dari Partai PDIP sebagai Wakil Ketua Sementara DPRD Kabupaten Asahan. 5. Dengan demikian, Ketua Sementara DPRD Kabupaten Asahan adalah saudara Haji Evi Irwansyah Pane MKM dan Wakil Ketua Sementara DPRD Kabupaten Asahan adalah saudara Rosmansyah SPP. Kisaran 9 September 2024. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan. Sekretaris Sahrul Effendi Tahunan Esa ditandatangani. Terima kasih. Penyerahan palu sidang dari pimpinan DPRD Kabupaten Asahan yang lama kepada pimpinan sementara DPRD Kabupaten Asahan. Dengan hormat kami undang pimpinan DPRD Kabupaten Asahan dan pimpinan sementara DPRD Kabupaten Asahan Bapak Haji Evi Irwansyah Pane MKM dan Bapak Rosmansyah SPP mengambil tempat. Hadirin dimohon berdiri. Penyerahan palu sidang dari pimpinan DPRD Kabupaten Asahan yang lama kepada pimpinan sementara DPRD Kabupaten Asahan. Ketua DPRD Kabupaten Asahan adalah Bapak Haji Evi Irwansyah Pane dan sebagai wakil dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yaitu Bapak Rosmansyah. Pimpinan DPRD Kabupaten Asahan dan pimpinan sementara DPRD Kabupaten Asahan dipersilakan menuju ke tempat pimpinan sidang. Hadirin dipersilakan duduk kembali.
Lanjutan rapat paripurna yang akan dipimpin oleh Ketua Sementara DPRD Kabupaten Asahan kepada yang terhormat Bapak Haji Evi Irwan Syampani MKM dipersilahkan. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Asahan dilanjutkan. Baru saja kita mengikuti rangkaian kegiatan pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Asahan masa jabatan 2024-2029 dan pengumuman pimpinan sementara DPRD Kabupaten Asahan serta penyerahan palu pimpinan dari pimpinan DPRD masa jabatan 2019-2024 kepada pimpinan sementara DPRD masa jabatan 2024-2029. Sesuai dengan ketentuan peraturan bahwa sebelum pimpinan DPRD terbentuk secara definitif, maka DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara yang terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua yang berasal dari dua partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua. Oleh karena itulah, sementara kami diberikan mandat pemimpin DPRD Kabupaten Asahan. Dalam kesempatan ini, izinkan kami untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Asahan yang telah berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum tanggal 14 Februari 2024 lalu, sehingga terlaksana dengan aman, tertib, dan kondusif sesuai dengan harapan kita semua. Sahabat Dewan yang kami muliakan, ucapan terima kasih kami haturkan kepada Saudara Bupati Asahan dan seluruh jajarannya serta aparat keamanan yang telah menciptakan suasana damai yang kondusif sehingga pemilu dapat terselenggara dengan baik, aman, jujur, dan adil. Ucapan terima kasih yang sama kami sampaikan kepada seluruh anggota KPU dan Bawaslu beserta jajaran penyelenggara pemilu Kabupaten Asahan yang telah melaksanakan pemilu sesuai dengan aturan. Ucapan terima kasih yang tiada terhingga kami sampaikan kepada anggota DPRD Kabupaten Asahan masa jabatan 2014-2024 atas segala upaya dalam rangka menampung, memperjuangkan, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat serta melaksanakan tugas dan fungsi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan rahmat taufik kepada saudara-saudara. Kami akan melanjutkan dan meningkatkan pelaksanaan tugas dan kewenangan DPRD. Kami mengharapkan dukungan dan kerjasama yang baik pada seluruh masyarakat. Rapat Dewan dan hadirin yang kami muliakan, dalam hubungan ini untuk mengawali tugas sebagai pimpinan sementara DPRD Kabupaten Asahan masa jabatan tahun 2024-2029. Untuk itu, dalam waktu dekat sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD Provinsi Kabupaten Kota, pimpinan sementara akan melaksanakan beberapa tugas yang sangat besar, di antaranya memimpin rapat DPRD, memfasilitasi pembentukan fraksi, memfasilitasi penyusunan rancangan peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD, dan memproses penetapan pimpinan DPRD tertinggi. Demikian sambutan kami dalam mengawali masa paripurna Dewan masa jabatan 2024-2029 untuk yang pertama kali. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita sekalian. Rapat Dewan yang kami muliakan, selanjutnya marilah kita mendengarkan sambutan Menteri Dalam Negeri yang dalam hal ini disampaikan oleh Saudara Bupati Asahan. Kami persilakan. Kata sambutan Menteri Dalam Negeri yang diwacakan oleh Bupati Asahan Haji Surya BSC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri pada acara pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Asahan masa jabatan tahun 2024-2029, Senin 9 September 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Saudara Bupati Asahan
Saudara Wakil Bupati Asahan, Ketua, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Asahan beserta seluruh anggota, Bapak Ibu Forkopimda Kabupaten Asahan, Kepala BUMD yang berhadir, kemudian yang kami hormati Ketua dan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan, Ketua Bawaslu beserta seluruh jajarannya, Jabat Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, para staf ahli, para asisten, para kepala bagian Setjakap Asahan, para kepala OPD Kabupaten Asahan, para camat se-Kabupaten Asahan, para tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta para hadirin dan undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat hadir pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Asahan dalam rangka pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Asahan hasil pemilihan umum tahun 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Melalui momentum yang berbahagia ini, perkenankan saya menyampaikan ucapan selamat pada para anggota DPRD Kabupaten Asahan yang telah dilantik pada hari ini. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Asahan dengan agenda khusus pengucapan sumpah berjanji anggota DPRD Kabupaten Asahan hasil pemilihan umum tahun 2024 merupakan puncak dari seluruh rangkaian proses pelaksanaan pemilihan umum anggota DPRD. Atas nama pemerintah Kabupaten Asahan saya ucapkan terima kasih serta apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Asahan yang telah menggunakan hak konstitusionalnya di dalam memungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu. Selanjutnya, ucapan terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh pihak penyelenggara yang terlibat, baik Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, pemerintah daerah, pihak keamanan, TNI Polri, rekan-rekan media dan pers, serta seluruh masyarakat yang telah berkolaborasi untuk bekerja sama turut mensukseskan pelaksanaan pemilu dalam nuansa yang demokratis, lancar, dan damai. Hadirin yang saya hormati, Pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur bahwa pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Berkenaan dengan hal tersebut, terdapat dua hal yang perlu dicermati oleh para anggota DPRD yang baru saja dilantik, yakni pertama, secara konseptual maupun legal formal, kedudukan DPRD merupakan bagian integral dari pemerintahan daerah. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah meletakkan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang bermitra sejajar dengan kepala daerah. Kedua, setiap anggota DPRD dipilih dalam pemilu yang pencalonannya melalui partai politik. Hal ini tentunya memiliki perbedaan dengan pemilihan kepala daerah yang dimungkinkan calonnya maju dari jalur perseorangan. Kondisi ini tentu menciptakan situasi di mana anggota DPRD memiliki ikatan yang sangat kuat sebagai perpanjangan tangan dari partai politik. Namun demikian, yang perlu digarisbawahi bahwa sebesar apapun kepentingan partai politik asal saudara, hendaknya tempatkanlah kepentingan publik di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Di samping itu perlu kami ingatkan pula bahwa dalam menjalankan tugas saudara diawasi oleh penegak hukum serta lembaga pengawas lainnya. Hadirin yang saya muliakan, saya mengajak saudara-saudara untuk menekankan kembali
bahwasannya sebagaimana amanat pasal 96 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah telah menyebutkan 3 fungsi DPRD, yaitu 1. Fungsi pembentukan peraturan daerah atau perda. Yang kedua, fungsi penyusunan anggaran. Dan ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pembentukan perda merupakan pembentukan produk peraturan daerah bersama-sama dengan kepala daerah. Hal yang perlu senantiasa dipahami oleh para anggota DPRD bahwa penyusunan peraturan daerah tidak hanya berbasis keilmuan dan akademik, namun harus bisa menjadi refleksi dari aspirasi dan kebutuhan rakyat, mampu memecahkan masalah dan tetap berpedoman peraturan perundang-undangan. Kemudian, fungsi anggaran merupakan komitmen setiap anggota DPRD untuk menempatkan alokasi dana yang berorientasi terhadap kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, anggota DPRD selaku perpanjangan tangan masyarakat diharapkan dapat mengedepankan kepentingan masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan anggaran. Sedangkan fungsi pengawasan merujuk pada mekanisme pengawasan secara berkala dan profesional, baik terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah maupun kebijakan-kebijakan pemerintah daerah secara umum. Dalam fungsi pengawasan, anggota DPRD memiliki hak, yakni hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Penggunaan ketiga hak DPRD tersebut merupakan rangkaian hak DPRD sebagai kesatuan kausalitas. Hak tersebut perlu dipahami bersama oleh anggota DPRD sehingga fungsi pengawasan dapat dilaksanakan dengan baik dan menciptakan checks and balance pada penyelenggaraan pemerintah di daerah. Hadirin yang saya hormati, dalam kedudukan DPRD sebagai mitra kepala daerah, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah dipertegas tentang pola hubungan kemitraan antara DPRD dengan kepala daerah yang bersifat check and balance. Hal ini dimaksudkan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada setiap periode kepemimpinan kepala daerah, sehingga terjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintah daerah. Oleh sebab itu, sinergitas dan kolaborasi kerja kolektif antara DPRD dan kepala daerah harus diarahkan secara positif untuk memberikan respon cepat dalam pemecahan permasalahan dan membangun kerjasama yang efektif di masyarakat, serta mendukung suksesnya agenda prioritas nasional, terutama pada pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 yang merupakan waktu tepat sebagai momentum menimbulkan rencana kerja pemerintah pusat dan daerah. Beberapa hal tersebut perlu untuk menjadi perhatian bagi kepala daerah dan DPRD untuk bersama-sama membangun Kabupaten Asahan dan akan memberikan dampak pada terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, berlandaskan gotong royong. Kemudian dalam rangka menyambut pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, saya mengharapkan kepada Bapak, Ibu, para anggota Dewan agar senantiasa memaksimalkan peran dalam mengawal pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024, baik dalam hal pengawasan masa persiapan tahapan hingga pelantikan kepala daerah terpilih hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kita tentu mengetahui bahwa suksesnya penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2024 tidak hanya menjadi tanggung jawab dari penyelenggara saja, melainkan juga menjadi tanggung jawab bersama, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dalam hal ini DPRD, diharapkan dapat memberikan dukungan dalam menjalankan pilkada serentak tahun 2024. Hadirin yang saya muliakan, pemilu tahun 2024 telah menghadirkan wajah-wajah baru dengan beragam latar belakang profesi anggota DPRD Kabupaten Asahan terpilih yang tidak hanya berasal dari kalangan politisi semata. Melihat begitu penting dan sentralnya
peran dan fungsi DPRD, maka figur atau profil anggota dewan haruslah memiliki kompetensi yang prima, yaitu memiliki pengetahuan yang luas dan kemampuan skill yang handal. Berkaitan dengan substansi bidang tugas DPRD yang menjadi tanggung jawab serta dibarengi dengan sikap perilaku yang baik. Oleh karena itu, anggota DPRD berhak meningkatkan kompetensi dan kualitasnya melalui kegiatan-kegiatan seperti orientasi dan bimbingan teknis. Namun perlu diingat bahwa pelaksanaannya dilakukan secara proporsional yang berbasis pada peningkatan hard skill, soft skill, dan menunjang tugas-tugasnya demi tercapainya tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Hadirin yang berbahagia, akhirnya saya ucapkan selamat bekerja kepada para anggota DPRD Kabupaten Asahan masa jabatan tahun 2024-2029 yang baru saja dilantik. Pemerintah berharap dengan memikul amanah dan beban yang berat ini, anggota DPRD dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sampai tuntas tugas nantinya. Kemudian pada kesempatan yang baik ini, saya juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para anggota DPRD Kabupaten Asahan masa jabatan 2019-2024 atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada bangsa dan negara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, perlindungan dan pertolongan kepada kita semua dalam upaya membangun bangsa dan negara yang kita cintai. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Demikian, terima kasih. Berdoakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang dipimpin oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Asahan, Saudara Haji Saparudin Daulay MPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin, mari sama-sama kita berdoa seraya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, sesuai dengan nama dan keyakinan kita masing-masing. Pada kesempatan ini, izinkan saya memimpin dan atau mengambil prosesi doa ini dengan cara agama dan mengenal diri saudara. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya Allah, Tuhan yang Maha Rahman, kehadiran-Mu kami langgengkan cinta, doa dan harapan. Pagi ini kami semua hadir mengikuti dan menyaksikan pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Asahan masa jabatan 2024-2029. Semoga Engkau ya Allah senantiasa karuniakan rahmat dan keberkahan kepada rakyat dan kepada pemimpin kami dalam kesatuan batin dan saling mendoakan. Ya Allah, Tuhan yang Maha mengilhami, ilhami kami hikmah
dan kebaikan dalam setiap gerak langkah membangun negeri, membangun kabupaten Asahan. Atas rahmat berkah karunia-Mu, ya Allah, mampukan kami mensyukurinya, pancarkan maunah-Mu agar kami lanjut membangun kabupaten Asahan, mengafirmasi semua ilmu, pengalaman, dan potensi yang kami miliki. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, muliakan dan lindungilah para pemimpin dan para wakil rakyat kami. Dalam ridho-Mu, rakyat dan pemimpin kami bertemu dan berkarya, berikhtiar sungguh membangun bangsa baru membangun, menyongsong Nusantara baru Indonesia maju. Ya Allah, Tuhan yang Maha Anugerah, hanya kepada-Mu kami bertawakal, pasrah dan berserah diri, dengan wajah menunjukkan tangan menengadah. Sertailah bangsa kami dalam melangkah menentukan arah. Semoga semua kita dan ikhtiar terjelma dan terwujud. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, para rakyat kami, masyarakat kami, dan para pemimpin kami. Sesungguhnya ya Allah, Engkaulah yang Maha Pengampun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Asahan yang telah memimpin doa. Rapat Dewan yang kami muliakan, demikianlah rapat paripurna DPRD Kabupaten Asahan dalam rangka pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Asahan masa jabatan 2024-2029. Dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin, rapat ini kami tutup pukul 10.50 WIB. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usahaan 9 September 2024, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan, Ketua Sementara Haji Devi Warsapane MKM. Selanjutnya kami kembalikan kepada pembawa acara. Bapak Ibu yang terhormat, yang mohon izin kepada fotografer, tolong dulu dipersilahkan jalannya. Mohon izin dari Satpol PP, tolong dulu diatur untuk fotografer nanti dulu. Bapak Ibu, Bapak fotografer dan wartawan, tolong persilahkan dulu jalan agar Bapak Ibu anggota DPRD mengambil tempat beserta pendamping. Di Asahan memberikan selamat kepada anggota DPRD Kabupaten Asahan yang baru dilantik.
Makasih ya. Kamu lah yang berempat yang muda ya. Dan Bapak Kapolres Asahan. Belum nikah, Bang. Siap belum? Kemarin ada lama. Jahat. Turun tuh. Selamat kedua kali ya, Bos. Ketua, semangat ketua. Benar? Bang, potong tembak, tolong bang. Oh, ya, aman, aman.